dibilang konyol sih konyol ya. Waktu itu tuh awal semester ganjil kelas 12 gitu ya. Kan Telkom tuh kayak awal banget buat udah buka pendaftar jalur gitu ya. Jalur pendaftarannya. Nah, sebenarnya saya iseng doang gitu daftar lewat rapor gitu. Keterima. Nah, pas keterima tuh gimana ya? Proses belajarnya tuh agak berkurang gitu. Karena udah keterima jadi agak santuy-santuy gitu belajarnya kelas 12 tuh jadi. Oke. Halo Kak Dika, apa kabarnya nih? Halo, alhamdulillah baik. Kak Dika dari mana nih? Univnya gitu. Eh, rumahnya gitu, rumahnya Hmm? rumahnya atau gimana? Dia asalnya dari mana? Terus sekarang lagi kuliah di Oh, mana gitu? asalnya dari kota Karawang, kota Padi, dan sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Swasta di Bandung. Telkom bukan ya? Oh iya itu. Iya. Coba jelasin dong Kak, tentang Telkom itu apa? Telkom, Telio sebutannya ya? Uh, Telio, jadi Telio itu universitas gabungan dari tahu saya sih dari STT Telkom sama STT Manajemen Bandung yang digabung pada tahun 2013, masih baru. Hmm. Terus Telkom tuh berada di Bojong Soang gitu. Nama kecamatannya, kalau tahu, Bebatu. Kabupaten Ya kan Bandung kalau dari atau Kota Bandung oh itu letaknya? maksudnya ke kabupaten, perbatasan kabupaten sama kota. Hmm. Cuaca cuaca di sana gimana Kak? Kalau cuaca nih ya, kan banyak kan orang-orang tuh ngira Bandung tuh dingin, Iya terus betul. enak sejuk. Nah, kalau di Telkom tuh kebalikannya. Kalau siang tuh panas banget. Terus karena Telkom tuh kampusnya deket sama pabrik coklat. Nah, biasanya kalau sore tuh aroma coklatnya sungguh menyengat. Sambil kuliah sambil ini ya enak. Kalau di Bandung gimana? PSBB atau gimana? COVID-nya di daerah Kalau di Telio. Bandung, kata dosen sih ya, yang di sana dosen tuh pada mulai masuk kantor lagi tanggal tanggal berapa kemarin? Tanggal 26 ya? Hmm. Nah, baru masuk lagi tanggal 26. Sebelumnya Telkom juga di lockdown gitu kampusnya. Soalnya di daerahnya tersebut banyak juga yang terkena gitu, positif. Oh iya. Tuh. Terus Kak Dika di Telio jurusan apa nih? Eh, Sering dikira apa ya kalau kenal sama orang tuh kalau ditanya jurusan jurusan apa ya sebetulnya jurusan Pakboy gitu tapi nggak tahu gitu. Jurusan apa? Teknik, teknik, Teknik apa tuh? teknik industri. Hmm. Sekarang masih kuliah atau udah libur Kak? Masih ya? Baru kemarin selesai uasnya sih. Hmm. Liburnya juga gak lama, cuma 15 hari. Lumayan lah setengah bulan. Semester depan masih online ya Kak? Iya, masih online. Waduh. Gimana tuh rasanya kuliah online sama offline bedanya? Rasanya tuh kalau online tuh kayak lebih fleksibel gitu loh. Enaknya kita tuh bisa off cam kan, bisa sambil rebahan, tapi gak semua gitu. Gak semua dosen yang apa sih membolehkan off cam kan. Cuman salah satu doang. Gitu sih enaknya apa ya. Lebih banyak gak enaknya sih. Soalnya nanya temen juga kalau misalkan kita gak ngerti gitu materi. Ya udah, teman juga pada gak ngerti materinya. Hmm. Kalau dosennya mah biasa aja atau tambah strict gitu? Tambah killer kalau online? Kalau semester kemarin sih ya belum nemu sih dosen killer baik-baik semua. Cuma Nah, semester pertama doang udah dikasih dosen killer mah. untuk mata kuliah jurusan teknik industri ngapain tuh? Belajarnya? Teknik industri. Oh, teknik industri. Kalau semester pertama nih ya belajarnya sih kayak SMA aja, ada fisika, ada kimia.
terus ada kalkulus gitu, sama Hmm. pengenalan dasar-dasar dari TI gitu. Terus semester 2-nya ya sama kayak SMA juga, ada fisika dasar 2, kalkulus 2, sama kimia dasar 2. Praktikumnya jadi apa sih agak lama doang. Jadi berapa ya, 4 jam gitu. Nah, terus semester kemarin nih, semester 3, nah mulai masuk ke perTI-an, di mana belajar tentang perancangan sistem kerja, tentang operational research, eh, terus tentang material sama proses manufakturnya, mekanika tekniknya juga, tapi nggak terlalu dalam, gambar teknik, sama itu apa, pengantar ilmu ekonomi. Kayak universal gitu loh, belajarnya teknik industri itu kemana-mana. Iya. Kebanyakan ini ya jurus ke ekonomi gitu ya tentang industrinya, pabrik-pabriknya kan. Eh, Nggak ke kalau sistem, nggak. Telkom sih menjurusnya manufakturnya, Kak. Oh, beda berarti. Iya, ke Kalau manufakturnya. iya, sejauh ini aman nggak? Atau susah-susah mata kuliahnya? Kalau gimana ya, dibilang susah, ya nggak susah banget gitu, tapi karena online gitu ya, gimana ya, cara kita memahami mata kuliahnya itu agak gimana gitu. Soalnya banyak godaannya kalau online tuh di rumah kan, Iya betul. udah sama kuliahnya di kasur gitu. Gravitasinya kuat ya. Ya, Terus di teknik industri ada ini nggak? Gamtek gitu, gambar teknik? Atau nggak ada? oh, itu ada, tapi gambar tekniknya nggak sedalam teknik sipil sama arsitektur. Kita waktu itu sih gambar teknik cuman kayak gambar mesinnya aja gitu, luarnya nggak ke dalam-dalamnya. Hmm. Pakai software-software gitu juga kayak AutoCAD atau semacamnya? Enggak ya? Pakai pakai. Kita Oh, waktu itu tuh ada praktikum sama kelasnya kan. Nah, kalau kelasnya tuh semi aplikasi sama gambar manual. Nah, kalau praktikumnya iya pakai software yang apa namanya, Autodesk Inventor itu loh. iya. Nggak serumit ini ya teknik mesin sama sipil gitu kan gambarnya. Iya, iya Iya. itu nggak terlalu menjurus kan. Iya. Nah, terus nih, gimana Kak Dika cara masuk ke Telio nih? Jelasin dong. Cara cara masuknya tuh agak dibilang konyol sih konyol ya. Waktu itu tuh uh, awal semester ganjil kelas 12 gitu ya kan, Telkom tuh kayak awal banget buat udah buka pendaftar jalur gitu ya, jalur Hmm. pendaftarannya. Nah, sebenarnya saya iseng doang gitu daftar lewat rapor gitu, keterima. Nah, pas keterima tuh gimana ya, proses belajarnya tuh agak berkurang gitu, karena udah keterima jadi agak santuy-santuy gitu belajarnya. Kelas 12 tuh jadi gak mikirin SBM gitu. Saya daftar sih SBM, tapi gimana gitu, itu juga konyol ceritain. SBM daftar, udah daftar, tapi pas ujiannya, pas hari H-nya, saya malah ketiduran gitu, gak datang. Jadi ikut SBM atau enggak? Daftar, cuma daftar, gak ikut ujiannya. Oh, karena udah ini ya, udah keterima di Univ, Iya, tapi disantuy-santuy. iya tapi itu gak tetap untuk dicontoh, contoh yang Iya. buruk. Harusnya ini malah jadi tenang gitu kan saat ujian UTBK kayak gitu kan. Kalau udah ada Iya, cadangan. kayak sini aja buat cadangan tadinya. Di pilihannya ada berapa sih pas daftar ke Telio? Satu doang. Pilihannya di, pilihannya dikasih dua. Waktu itu tuh pilihan pertama TI, terus pilihan keduanya itu apa, eh, teknik elektro. Hmm. Pengen banget ke teknik ya, Kang. Gimana ya, aku SMP sih pengen teknik pertambangan, tapi kenapa ngawurnya ke industri gitu, Masih nyambung, enggak nyambung kan? gak nyambung. Selain jalur rapot ada lagi gak masuk ke Telio gitu jalurnya? Oh, jalur value itu jalur rapot dibagi dua, JPA 1, JPA 2, terus sama jalur tulis, terus sama jalur pakai nilai SBM itu yang terakhir. Tapi di setiap jalur ada kenaikan uang pangkasnya ya. Hmm. Berarti ada uang pangkalnya ya?
Iya, Gimana banyak tuh? beasiswa. Uang pangkalnya mahal atau enggak di Telio? Kalau kalau dibandingkan dengan swasta lain kayak yang lain itulah. Ya sebenarnya sih nggak mahal-mahal banget. Yang mahal tuh yang masuknya terakhiran biasanya. Yang pakai nilai SBM ya? Iya. Hmm. Tergantung jurusannya juga. Kalau misalkan jurusannya akreditasinya udah unggul gitu emang agak mahal. Terus kalau misalkan masih dalam akreditasi dari B gitu itu agak murahan. Tapi Telkom tuh cepat gitu kalau masalah akreditasi. Apa sih RPL aja baru kemarin udah naik akreditasinya. Baru angkatan saya kan RPL baru ada, tapi sekarang katanya udah naik akreditasinya. Hmm. Berarti setiap jurusan beda-beda kan ya uang pangkalnya? Iya beda-beda. Yang paling mahal uang pangkal jurusan apa tuh kak? Yang paling mahal tuh kelas internasional. Ya pastinya. Ya Itu kalau yang mahal jurusan internasional tuh dari manajemen kalau nggak salah. hmm, itu kelas internasional nanti kuliah di luar atau enggak? Oh kuliahnya kelas internasional tuh kuliahnya tetap di Telkom ada kelasnya lagi, tapi setiap tahun tuh ada pertukaran mahasiswa gitu loh. Yang dari Indo ke luar atau luar ke Indo? Keluar ke Indo, Indo keluar, tuker aja gitu. Tapi Oh, yang itu doang, exchange, yang itu apa, kelas internasional. bisa ya enak ya walaupun bayarnya mahal. Nih, teman Kak Dika yang masuk ke Telio siapa aja nih? Atau banyak? Dari tempat apa sih, tempat asal saya sih banyak sih. Dari teman SMA juga banyak. Hmm. Yang sejurusan ada atau enggak ada? Oh, yang sejurusan ada, dia satu SMA sama saya. Oh, sekarang jadi sohib ya. Nah, terus kan tahun kita kan pas maba 2019 kan belum ada COVID nih. Ini gimana nih Kak Dika adaptasi tinggalnya? Kan dari Karawang ke Bandung lumayan tuh bedanya. Adaptasi tinggalnya sih gimana ya, waktu pertama ke sana tuh saya sempat kayak mencret gitu loh. Soalnya walaupun di sana siangnya panas, tetap aja kan Bandung gitu. Kalau Dingin. subuh tuh kan dingin gitu, apa sih, angin angin dari gunung pada turun kan. Iya. Nah, itu 3 hari tuh saya mencret gitu, gara-gara kedinginan. Waktu Soalnya pertama kalau saya kali pindah kedinginan, ya. suka mencret gitu. Iya, Oh, untuk ke kesananya udah aman, udah terbiasa gitu. kalau ke sana sih cuman pas itu doang, pas masuk asrama dianterin, selebihnya sih sendiri. Hmm. Ada asramanya juga, Telio. Oh iya, lupa mau kasih tahu. Oh, Wagi mahasiswa Telio itu 1 tahun pertama wajib asrama yang di luar kota Bandung. Tapi kota Bandung juga dapat. Tapi kalau dari kota Bandung tuh bisa keluar dengan apa surat dari kelurahan gitu. asrama wajib berarti ya untuk maba ya, setahun. Iya, Kalau wajib. masa pandemi COVID-19 ini gimana? Atau tetap aja ke asrama? Ya kalau pandemi gini, Telkom nggak berani menjamin kan. Soalnya kan nggak semua dari Bandung kan. Jadi asramanya ditiadakan. Terus Hmm. uang asramanya juga pun dikembalikan lagi. Jarak dia asrama ke kampusnya gimana? Jauh gak? Kalau itu tergantung jurusan sama fakultas. Kalau Wah, saya sih jauh lumayan. iya, lumayan ya. Pojok ke pojok, asrama di pojok depan, fakultas pojok belakang. Masih satu lingkup kan ya sama unipnya. Ya satu lingkup. Ada itu kok apa sih? Ada Bistayo gitu. Kalau di sana sebutnya Bistayo. Gratis tuh ya untuk mahasiswa ya? Ya gratis. Hmm. Untuk asrama bayarnya gimana? Per bulan bayar ya? Asrama tuh udah masuk ke itu apa sih, masuk ke pembayaran yang pertama itu uang pangkal. Ya uang pangkal. Oh, 1 tahunnya tuh 4 juta, 4 juta ya. Kalau dulu 4 juta setahun berarti ya? satu kamar asrama tuh ada 4 orang. Hmm. Ada kegiatan-kegiatan yang harus diikutin nggak di asrama? Kegiatan sih
banyak banget, seru itu malah. Kayak kegiatan kalau misalkan minggu gitu, minggu Iya. sering ngadain senam. Terus kalau 17 Agustusan lomba antara gedung asrama kan, gedung asramanya kan gedung 10 kalau nggak salah. Nah, itu dari gedung 1 sampai gedung 10 lomba gitu. Waduh, seru banget ya. Seru sih. Nyesel banget ke maba sekarang nih, tahun 2020. Gak Iya, ngerasain kalau sekarang asrama. kasihan gitu loh kalau mau sekarang. Ya kasihan kalau ditanya asrama di mana, wah saya juga nggak tahu. Kasihan banget. Padahal bisa ini nambah relasi kan di asrama banyak orang-orang. Berelasi. Hmm. Ya pernah waktu tinggal di sana pernah ngalamin ini gak? Shock gitu, mau beda budaya gitu kan? Culture shock. Oh, culture shock. Budaya enggak sih. Enggak. Cuman kagetnya ada teman asrama yang kayak apa ya, lingkungannya tuh kayaknya dia udah terbiasa sama lingkungan yang suka gitulah. Jadi kaget aja baru tahu gitu, baru ngerasain satu kamar sama orang gitu yang pulangnya sering gak pulang gitu malam juga kalau malam minggu. Hmm. Di kamar berapa orang kak? Di asrama? Dua orang. 4 orang, Oh, 4. empat. Dari asal mana aja tuh teman-temannya? Teman sekamar. Diajak. Saya tuh ada yang dari Pemalang, ada Hmm. yang dari eh, Pekanbaru, sama satu lagi dari Depok. Wih, kampus saya Depok. Siap. Yang dari Pekanbaru, jauh banget ya. Jauh. Pernah ngalamin homesick gak kak waktu kemarin? Selama jauh tinggal dari rumah. Kangen rumah gitu. Oh, gitu musik. Enggak juga sih sebenarnya, udah jadi pengen gitu, kuliah di luar kota gitu biar ngerasain jauh gimana sih rasanya hidup tanpa bantuan orang tua tuh, maksudnya bukan termasuk biayanya ya, tapi mandirinya gitu loh, kayak masak makan terus sama Iya. cuci bajunya. Pernah ngerasa kangen atau enggak sama rumah itu? Enggak sih, biasa aja, soalnya deket juga itu. Karena pengen tinggal jauh dari rumah ya. Jadi udah Iya, terbiasa, pengen jadi udah nyobain. siap gitu. Hmm. Kalau masalah pergaulan gimana kak? Di sekitar Telio, Oh, pergaulan teman-temannya. Iya. di sana tuh kalau di ini ya beda gitu lah, fakultas saya sama fakultas kayak manajemen sama ilmu komunikasi beda pergaulannya. Kalau fakultas dia tuh kebanyakan ya karena nggak terlalu padat gitu lah jadwalnya, jadi Sabtu Minggu tuh pasti ada main-mainnya. Nah, kalau saya sih fakultas saya Sabtu Minggu tuh biasanya ya kerjain tugas. Teknik banyak tugas ya. Kalau pergaulan gitu gak ada yang melenceng atau gimana? Ya saya sih di Atau sana bergaulnya baik-baik, jadi gak tahu yang gituan pasti ada lah kayaknya. aman Bandung, lah kota berarti ya. Bandung masih ada gitu. Tinggal kita harus pintar milih-milih teman kan. Kalau ospeknya gimana kak? Ospek maba. Ospek jurusan atau ospek universitas? Dari univ dulu deh. Kayak gimana? Kalau kalau ospek dari univ tuh diadainnya 3 hari. Yang pertama tuh kayak gimana ya, kayak pembukaan, kayak hiburan-hiburan dari panitia-panitia ospek jurusannya. Kayak dia Hmm. itu bikin suatu tarian waktu saya sih. Terus ada bintang tamu buat ngasih penyemangat, buat ngasih motivasi. Nah, terus hari keduanya kayak lomba, Iya. lomba antar kelompok. Gugus, kalau di saya disebutnya gugus. Nah, lombain hari ketiganya kita kayak terjun ke lingkungan masyarakat, kayak pengabdian masyarakat gitu ke sekitaran TLU. Kalau ospek fakultas, Nah, aspek fakultas baru kemarin selesai itu. wah, Aspek fakultas setahun ospeknya. iya setahun. Nggak setahun, 1 semester. Oh, Yang setahun tuh fakultas sebelah, jurusan tergantung jurusan kalau itu. hmm. Bukan aspek fakultas, aspek jurusan. Berarti ospek fakultas di tahun kedua berarti ya atau gimana?
tergantung jurusan juga. Kalau yang setahu saya ya, yang fakultas depan tuh aspek jurusannya semester pertama kalau nggak salah. Hmm. Kalau fakultas saya semester ketiga, sama fakultas itu apa jurusan teknik telekomunikasi. Gimana tuh aspeknya? Tekniknya ya seru gitu, lebih lebih seru dari universitas gitu. Di situ mah kita benar-benar disuruh merangkul, disuruh kenal sama teman satu jurusan, disuruh kerja sama sama teman yang belum kenal, belum ketemu gitu kan. Terus kita tuh disuruh kayak dagang-dagang, disuruh buat donasiin tuh ya hasil dagangannya. Hmm. Terus ada debat juga kan. Terus ada itu juga apa bikin kayak proposal buat KKN. Itu dagangnya gimana kan online gini? Oh ya, taktik bisnisnya. Nah, Iya. kalau di Bandung gitu ya, misalkan lagi di Bandung kata kakak tingkat, harusnya kita tuh kayak nanti disuruh berjualan ke tempat-tempat wisata gitu. Terus waktunya cuma 1 hari. Nah, kalau misalkan ini online, jadi kita dikasih waktu berapa hari? 10 hari buat jualan bebas, jualannya apa aja. Tapi ada rentang harganya gitu dari 10.000 yang paling murah sampai 30 ribuan yang paling mahal itu. Hmm. Bebas produknya apa aja. Di ospek tuh ngegambarin kita mau ngapain aja ya habis lulus dari Iya, jurusannya. Seru banget, Bro. iya Ospeknya kita mau dagang, apaan. bikin proposal ya. Bikin proposal berapa? 2 hari ya, 2 hari itu. Itu kelompok atau individu proposal? Kelompok. Oh, bisa Ya, lah. tapi namanya kelompok kan gak mungkin kan kerja sama, apa sih kerja semua. Iya, Tapi ada aja kan yang kayak apatis. ngandelin orang berarti. Terus Kak Dika selain lagi kuliah saat ini ada kesibukan lain gitu? Organisasi atau semacamnya? Organisasi di kampus gitu. Iya, Atau di kampus. organisasi di kampus sih apa ikut itu doang, apa badan mentoring, selebihnya enggak. Soalnya kan kita tuh boleh masuk organisasi HMTI-nya sekarang kalau apa sih habis setelah ospek jurusan. Soalnya kan ospek jurusan kita dapat kayak sertifikat gitu buat masuk ke Hmm. ruang lingkupnya himpunan. Lulus tahun kedua berarti ya, setelah ospek jurusan untuk masuk ke ini, himpunan gitu. Gimana ya? Kalau itu secara resminya gitu. Kalau sebenarnya dari semester awal juga bisa, tapi nggak kayak gak resminya gitu loh. Ini mah benar-benar kayak udah anggotanya gitu. Soalnya kita kan udah disebut anggota Marun kalau di sana ya, kalau udah masuk jurusan tuh. Ada jaket jurusan juga kan? Ya ada. Dapatnya tahun kedua berarti jaket tuh. Iya tahun sekarang. Iya tahun sekarang kan. Iya bener. Berarti saat ini masih belum belum dapat. Belum kan kemarin baru penutupan doang. Belum apa ya namanya belum dilantik gitu. Lama juga ya. 2 tahun lagi kan mau lulus. Oke, Perjuangan dapat jaketnya. iya. Terus masalah SKS gimana di sana? Apa udah dipaketin dari awal sampai akhir atau gimana? Kalau SKS, kalau setahu saya ya, yang mahasiswanya tuh yang IPK-nya di atas 3 tuh bisa ngambil kelas atas gitu, bisa ngambil udah No. sih udah dipaketin, tinggal bilang ke dosen walinya, saya tuh mau ngambil kelas atas ini jadi 23 jadi 24 23 SKS. Ya 23 SKS. Kalau Kalau nggak yang ngambil, di bawah kalau nggak berapa ngambil tuh nggak tahu berapa juga. SKS? Kalau ngambil 20-an. Hmm. Berarti harus Kalau yang kumlot ya? IPK-nya gak di atas 3 gak boleh. 3,5 gitu kan ya? Iya. Hmm. Terus apa lagi ya? Kalau dari jurusan lain juga tahu. Kalau lagi ngerasain capek kuliah gimana Kang? Atasinya. Capek sih. Ya inget aja lu kuliah dibiayain sama orang tua, masa lu capek gitu. Selain itu gak ada. Jangan. Kayak Nah itu ngebalikin ya moodnya gitu.
ngewalikin mood sih, kalau saya sih ya karena sukanya makan gitu ya. Jadi kalau misalkan moodnya lagi gak baik, pasti pergi ke kantin gitu buat jalan makanan. Oke. Terus masalah prospek kerja gimana nih Kang? Prospek kerja dari lulusan teknik industri, jurusan Kang Dika. Kalau prospek kerja sih kata BK-nya juga, teknik industri tuh kayak serakah gitu, bisa masuk ke jurusan lain soalnya. Hmm. Kalau mau jadi manajemen nanti tinggal ngambil ke profesi manajemen kalau mau mendalaminya. Kalau misalkan lu mau ngambil kayak manufakturnya, ada ke profesi manufakturnya kan. Tapi kalau misalkan lu mau ngambil akuntannya bisa juga. Kayak masuk kemana-mana tuh bisa gitu. Berarti harus ngambil Sampai ke ke bahasa apa? ngambil Sambil ke penjurusan. bahasa pemrograman komputer juga bisa gitu. Oh. Nanti ada penjurusannya juga ya di akhir-akhir kuliah. Kayak keprofesian gitu loh. Ada berapa tuh Kang di jurusannya? Eh, saya kurang hafal juga ya. Banyak loh. Kayak ada bisnis analis, ada marketing. Banyak, ada berapa banyak gitu ya. Lebih dari 10 kalau nggak salah. Shit. Luas banget ya berarti ya prospeknya jurusannya. Tapi banyak juga dari apa lulusan T itu kayak bikin startup. Hmm. Rencana mau kemana nih Kang? Habis lulus. Gimana ya? Kalau pas libur sih emang mikirin lebih tulus mau gimana gitu. Tapi pas kuliahnya tuh pusingin aja dulu. Ini kok jadi amat ya kuliahnya. Jadi nilai aja dulu nilai gitu. Terusin bingung. Yang penting kita kuliah dulu semaksimal mungkin kan ya. Heeh. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kang. Sebagai penutup, beri pesan-pesan dong buat camaba yang lagi berjuang nih. Oh iya, pesan-pesan apa sih pesan-pesan buat sama batu? Pesannya inget ya kalau misalkan lu pada udah dapet kayak cadangan gitu, jangan merasa santai itu keterima. Tetap lu belajar kan. Ya, kan kalau keterima di PTN kan lebih gimana ya, lebih pandangannya kan masyarakat kita tuh PTN tuh lebih baik daripada PTS gitu. Nah, terus kesan saya sebagai mahasiswa, nah lu jangan lihat kuliah tuh kayak yang di sinetron kayak santuy gitu, kayak ngapain cuman kuliah pulang enggak gitu. Ya perlu mengorbankan gitu waktu, terus sama itu otak lu dikorbanin juga kan. Jam tidur itu pasti udah pasti berkurang gitu. Lu tidur 3 jam aja udah syukur gitu kalau misalkan kuliah lagi part-partnya gitu. Oke. Terima kasih nih Kang Dika. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton kita berdua. Mudah-mudahan bermanfaat nih info dari Kak Dika. Terima kasih buat Kang Dika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.